Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, hari ini kita masih belajar kembali di tema 6 lagi. Insya Allah hari ini adalah materi yang terakhir di tema 6 sebelum kita nanti akan melaksanakan evaluasi ataupun ulangan harian. Masih di tema ke-6 yaitu tentang panas dan perpindahannya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita bersama-sama dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan buku tematiknya. Bisa kalian buka mulai di halaman 73. Oke, siap ya? Nah, sebelum kita memasukin ke materi, kita akan mengutarakan dulu tujuan pembelajaran yang kita dapatkan setelah kita mempelajari materi hari ini. Yang pertama yaitu menuliskan kembali informasi dan membuat ringkasan teks eksplanasi dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua yaitu menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Yang keempat, menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Yang kelima, menjelaskan makna pada gambar cerita. Keenam, dapat mengaplikasikan kandungan Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25 dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25 yang artinya, dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak melihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa, ya, di dalam surah Al-Hadid ayat 25. Nah, sekarang kita memasuki materi masih di subtema ketiga yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan di pembelajaran terakhir yaitu pembelajaran 5 dan 6. Oke. Sekarang setelah kemarin kita sudah belajar tentang cara membuat ringkasan dalam teks eksplanasi dan menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Kita mengulang sedikit yaitu menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Informasi yang disampaikan dapat ditulis dalam bentuk ringkasan ataupun bentuk cerita. Berikut adalah langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks. Yang pertama, perhatikan judul dan tema dalam teks. Kedua, tentukan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks. Ketiga, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu menggunakan bahasamu sendiri. Yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan reruntutan informasi yang telah kita peroleh, ya. Nah, sekarang setelah kita menulis atau membuat ringkasan teks eksplanasi, kita dapat membuat eksplanasi tersebut, membuat ringkasan teks eksplanasi tersebut ke dalam bentuk peta pikiran. Ya, masih ingat ya membuat peta pikiran seperti membuat bagan-bagan, ya. Oke. Kamu dapat meringkas teks eksplanasi dengan membuat peta pikiran. Ingat, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas teks eksplanasi. Yang pertama, pastinya membaca judul teks terlebih dahulu untuk mengetahui gambaran informasi secara keseluruhan. Yang kedua, menggali informasi lebih dalam sehingga dapat memahami isi teks tersebut. Ya, setelah
Intinya ketika kita membuat ringkasan eksplanasi, yaitu kita membaca dulu apa yang ada di teks tersebut. Setelah kita paham isinya, kita dapat membuat ringkasan dalam bentuk paragraf, dalam bentuk peta pikiran akan lebih mudah ya. Sekarang menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin sudah kita pelajari perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, radiasi, dan bahan-bahan atau benda-benda yang dapat mempercepat atau memperlambat perpindahan kalor. Nah, sekarang kita juga di sini akan belajar tentang menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Alat-alat apa saja yang digunakan? Nah, kalian bisa lihat di sini di gambar A ada setrika, gambar B ada teflon atau penggorengan, gambar C ada solder ya. Oke. Benda A adalah setrika. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas secara konduksi ya. Jadi sumber panas berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan menghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Nah, ketika kalian mau menyetrika baju, ya, merapikan pakaian, kalian menyolokkan setrika tersebut ke dalam stok kontak. Nah, kita menunggu beberapa saat, akhirnya elemen dari setrika tersebut menjadi panas. Nah, yang digunakan panas tersebut digunakan untuk merapikan pakaian. Nah, ketika kita memegang setrika, di bagian atasnya tidak mungkin bahan-bahan yang terbuat dari besi itu digunakan semua untuk setrika ya. Jadi ketika kita memegang ada bagian yang menghambat panas, yaitu yang terbuat dari kayu ataupun plastik, agar ketika kita memegang setrika pada waktu panas tersebut tidak melepuh tangan kita ya. Nah, sekarang menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Kemarin sudah kita pelajari tanggung jawab sebagai kita tinggal di masyarakat, sebagai siswa, dan sekarang kita belajar tentang menjelaskan tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Seseorang yang melaksanakan tugas dengan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Berikut adalah hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Ketiga, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas kecuali sakit atau ada keperluan mendesak. Keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Kelima, menghormati hak-hak orang lain. Nah, insya Allah kalau kita memiliki tanggung jawab, kita dapat melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab tersebut ya. Oke. Menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Kemarin sudah kita pelajari gambar cerita yang berupa sampul ya di depan buku atau di buku cerita yang dibuat lebih menarik ya, untuk menarik si pembaca tersebut agar mengetahui apa isi dari buku
cerita tersebut ya. Nah, di dalam mewarnai gambar cerita ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan, di antaranya adalah dengan teknik basah, yaitu contoh pewarnaan yang menggunakan teknik basah adalah cat air. Selain cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Yang kedua dengan teknik kering. Pada teknik kering, kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya yaitu dengan menggunakan teknik kering, dengan menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol warna. Menjelaskan makna pada gambar cerita. Nah, di setiap gambar memiliki makna yang berbeda-beda. Dalam sebuah buku, gambar sampul mewakili seluruh isi buku. Pada sebuah lukisan, gambar mewakili sebuah tema. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada gambar cerita tentang penampakan alam berupa pantai yang indah. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pada gambar tersebut tampak sekeluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang menikmati bekal di pantai ya. Nah, sekarang cukup di sini dulu pembelajaran di subtema ketiga, pembelajaran 5 dan 6. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan hari ini ya. Insyaallah tugasnya kalian mempelajari atau mengerjakan subtema ketiga. Buat latihan saja ya nak, tidak usah dikumpul sebelum kita akan melaksanakan ulangan harian ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan jangan lupa sholat tilawahnya selalu dikerjakan ya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.